transfer teknologi, dan investasi asing. Namun juga meningkatkan persaingan dari produk impor dan ketergantungan terhadap komponen luar negeri. Indonesia terlibat dalam perjanjian AFTA dan RCEP yang berdampak langsung pada sektor ini. Dampak liberalisasi itu apa aja sih? Yang pertama, peningkatan ekspor impor. Kendaraan dan komponen lebih mudah diperdagangkan. Contohnya, mobil yang diproduksi di Indonesia bisa diperjualbelikan di negara Jepang dan Korea. Lalu ada investasi asing meningkat. Banyak perusahaan global membangun pabrik di Indonesia. Kalau dilihat dari sekarang itu banyaknya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Lalu yang ketiga ada persaingan pasar ketat. Produk lokal bersaing dengan merek-merek global dari luar Indonesia. Dan yang keempat, modernisasi produk industri terdorong untuk adopsi teknologi yang lebih canggih. Keuntungan bagi industri otomotif itu yang pertama ada akses pasar global. Perusahaan otomotif bisa ekspansi tanpa hambatan tarif. Jadi perusahaan otomotif yang berdiri di Indonesia bisa melakukan ekspansi keluar tanpa adanya hambatan tarif. Yang kedua adalah efisiensi biaya produksi. Akses bahan baku dan teknologi lebih murah. Contohnya komponen-komponen yang dikerjakan oleh perusahaan di Indonesia itu biasanya diekspor dan diimpor dari luar Indonesia. Lalu peningkatan kualitas produk. Karena tuntutan standar global yang semakin meningkat, jadi banyak perusahaan yang melakukan improvement. Yang keempat, lapangan kerja baru. Investasi asing yang menanamkan modal di Indonesia dan membangun perusahaan itu menciptakan banyaknya peluang kerja. Untuk tantangan industri otomotif sendiri, yang pertama ada dominasi produk impor. Merek luar negeri lebih mapan dan efisiensi. Kalau kita lihat contohnya seperti mobil-mobil itu kebanyakan berasal dari negara Jepang. Yang kedua, ketergantungan komponen impor. Fluktuasi harga global mempengaruhi biaya. Lalu risiko nilai tukar rupiah. Biaya produksi bisa meningkat tajam. Yang keempat, ketidakpastian regulasi internasional. Perubahan kebijakan bisa merugikan industri lokal. Untuk strategi pemerintahannya sendiri, yang pertama ada insentif fiskal dan subsidi R&D untuk mendorong inovasi lokal. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, pelabuhan, jalan, dan logistik yang lebih efisien. Lalu yang ketiga ada dukungan kendaraan yang ramah lingkungan melalui kebijakan dan subsidi. Yang keempat ada regulasi standar internasional agar produk lokal bisa bersaing. Dan yang terakhir ada kemitraan global, fasilitasi joint venture dan ekspor teknologi. Untuk strategi produksi otomotif sendiri, yang pertama ada inovasi teknologi, fokus pada R&D dan efisiensi energi. Lalu yang kedua, penguatan harga ekspor lokal. Di sini seperti mengurangi impor komponen dari luar Indonesia, lebih memprioritaskan komponen yang berasal dari sesama perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, strategi ekspor kompetitif, segmentasi pasar dan positioning produk. Lalu ada digitalisasi dan otomasi. Di sini mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Jadi terus melakukan improvement agar terjadi mengurangi biaya. Lalu pengembangan SDM. Pelatihan tenaga kerja itu seperti para karyawan